Ayah Bunda, Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat, terutama untuk anak-anak kita yang berada di rumah. Nah, pasti ayah dan bunda sekarang lagi kebingungan kan? Gara-gara tetap di rumah aja. Pastinya bosen, boring, dan juga mungkin gak tahu harus ngapain gitu. Nah, untuk ini saya akan memberikan sebuah jadwal kegiatan untuk ayah dan bunda diterapkan di rumah bagi anak-anak ayah dan bunda. Nah, untuk itu saya ada di sini akan memberikan materi jadwal kegiatan untuk anak-anak kita yang sedang berada di rumah, khususnya untuk anak-anak usia dini. Maka dari itu, materi saya ini juga cocok loh untuk guru-guru, para pendidik, taman kanak-kanak, dan juga pendidik usia dini. Oke, langsung saja ya. Materi kali ini adalah jadwal untuk kegiatan anak-anak usia dini. Bagaimana kita memberikan edukasi ataupun kegiatan untuk anak-anak kita yang sesuai dengan aspek perkembangan. Nah, ngomong-ngomong soal aspek perkembangan, itu ada 6. Pertama, yaitu nilai agama dan moral. Kedua, sosial dan emosional. Ketiga, fisik motorik anak. Keempat, kognitif. Kelima adalah bahasa. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu seni. Nah, kita bisa membagi-bagi aspek itu dalam satu hari, satu aspek. Kebetulan satu minggu itu ada 7 hari loh. Nah, kita bagi aja 6 harinya. Nah, contoh, seumpama di hari Senin. Hari Senin kita berikan anak-anak kita kegiatan yang bisa mengembangkan aspek nilai moral agamanya. Oke, contohnya kita ajak anak-anak untuk berkegiatan tentang agama kita, seperti mengajak mereka untuk sholat berjamaah atau mengajarkan mereka cara berwudu. Bisa juga dengan cara membaca surat-surat pendek, atau bisa juga anak-anak kita ajak ke acara keagamaan di anggota keluarga kita, seperti doa bersama. Nah, untuk hari Selasa, kita beri kegiatan anak-anak dengan mengembangkan aspek sosial emosional. Apa sih sosial emosional itu? Baik, aspek sosial emosional pada anak mencangkup tentang emosi anak-anak, hubungan sosial anak-anak dengan lingkungannya. Contoh kegiatannya untuk di rumah ya, yaitu melatih anak-anak dan mengajak anak-anak untuk membantu kegiatan di rumah, seperti membantu ibu memasak di dapur, menyapu halaman, membantu ayah beberes di rumah, dan sebagainya. Itu salah satunya. Dan contoh yang kedua tentang sosial emosional bisa mencangkup tentang hubungan sosialnya dengan teman-teman sebayanya. Bagaimana hubungannya dengan anak-anak di sekitar rumah, seperti ketika dia bermain, ketika dia berbagi makanan ataupun mainan miliknya. Untuk hari Rabu kita bisa memberikan kegiatan yang mengembangkan aspek fisik motorik anak. Fisik motorik bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu fisik motorik halus. Yang kedua yaitu fisik motorik kasar. Oke, kita contohkan fisik motorik halus. Kita beri kegiatan anak-anak yang mencangkup dengan fisik jari-jarinya, seperti menggunting kertas, habis itu meremas-remas daun, atau melipat kertas menjadi berbagai bentuk. Bisa juga dengan cara mewarnai gambar. Nah, itu termasuk kelompok fisik motorik halus.
Dan yang kedua yaitu fisik motorik kasar. Contohnya, kita ajak anak-anak untuk berolahraga. Berolahraga nggak harus ini ya, seperti senam gitu ya. Tidak hanya itu salah satu. Nah, contoh yang lain yaitu kita ajak mereka untuk berkegiatan tentang fisik secara keseluruhan, meliputi dari atas kepala sampai ujung kaki. Contoh, kita ajak anak-anak untuk lari-lari kecil di rumah, atau merangkang, atau melompat, atau mereka seperti berjalan di papan titihan. Nah, seperti itu. Dan sekarang di hari Kamis. Hari Kamis kita bisa memberikan kegiatan anak-anak dengan mengembangkan aspek kognitifnya. Secara keseluruhan, kalau kita lihat kata-kata kognitif, pasti paradigma kita tentang matematika. Nah, mungkin itu benar, tapi tidak secara keseluruhan. Ya, kognitif itu bisa mencakup matematika, sains atau ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contoh kegiatannya, ya minimal kita ajak anak-anak untuk menghitung sendok di dapur, atau kita ajak anak-anak untuk bermain warna, mencampurkan warna merah dengan warna kuning menjadi apa, warna biru dengan warna merah menjadi apa, seperti itu. Itu contoh kegiatan yang mengembangkan aspek kognitif. Untuk di hari Jumat kita bisa memberikan kegiatan anak-anak dengan mengembangkan aspek bahasa. Bahasa itu bisa mencakup tentang linguistik anak-anak, bagaimana dia bisa mengolah bahasa mereka untuk menyerap kata demi kata, seperti mengumpulkan kosakata mereka dan juga mengenal suku kata di sekitar anak-anak. Terus kegiatannya apa ya Bunda ya? Apakah mencakup membaca saja? Tidak. Bahasa, kita bisa loh mengajak mereka itu untuk mendongeng bersama, mendengarkan dongeng, serta setelah itu anak-anak disuruh menceritakan kembali. Itu salah satunya. Contoh selanjutnya yaitu mereka diajak untuk bercerita tentang pengalamannya. Pengalaman itu nggak usah susah-susah, cukup bagaimana mereka bangun tidur sampai tidur lagi ketika malam. Itu salah satu kegiatannya. Atau bisa juga dengan cara mengerjakan beberapa halaman di buku yang sudah disediakan oleh guru di sekolah, seperti menghubungkan gambar benda dengan kata yang sesuai dengan keterangan benda tersebut. Itu salah satunya. Yang terakhir adalah di hari Sabtu. Hari Sabtu kita bisa menggunakan kegiatan yang bisa mengembangkan aspek seni. Ya. Seni itu tidak harus dengan cara menari atau dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Selain menari, kita juga bisa mengajak anak-anak untuk menyanyi atau melukis. Bisa juga dengan menggambar. Nah, menggambar ini termasuk kegiatan yang masuk dalam kategori aspek fisik motorik halus. Tapi kalau mereka sudah menghasilkan sebuah karya, itu termasuk dalam seni juga. Nah, oke, seperti itu ya Bunda. Oke, baiklah Ayah Bunda, itu tadi sedikit contoh jadwal kegiatan anak-anak yang bisa dilakukan di rumah. Kalau kita bingung, bisa Ayah dan Bunda memberikan jadwal seperti yang saya jabarkan tadi. Sangat mudah bukan? Memberikan kegiatan anak-anak tidak harus dengan cara menulis, menghitung di buku tulis, buku majalah, tidak ya. Meskipun anak-anak cuma bermain saja, itu sudah menjadi pembelajaran bagi anak-anak.
Yang penting bagaimana kita bisa menyajikan sebuah kegiatan belajar melalui permainan, khususnya untuk anak usia dini. Oke ayah bunda, jika sudah melakukan kegiatan yang sudah kita jadwalkan tadi, ayah bunda bisa loh mengirimkan foto-foto anak-anak, foto kegiatan anak kepada ibu guru masing-masing. Seperti hari Senin, waktunya nilai agama dan moral. Mungkin di dalam rumah anak-anak diajarkan untuk sholat berjamaah atau membaca surat pendek. Ya cukup kita foto aja, terus kirim deh ke bu gurunya masing-masing. Nah, dan seterusnya. Jika sudah selesai, alhamdulillah, jangan lupa kasih reward untuk anak-anak. Kasih jempol, kasih tepuk tangan, kasih pelukan, kasih ciuman juga boleh. Apa aja, yang penting anak-anak tetap semangat. Alhamdulillah, semoga materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda di rumah, agar tetap di rumah saja dengan enjoy dan menyenangkan bersama keluarga serta anak-anak. Dan tak lupa tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi dan juga olahraga. Dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Walaupun seperti itu, banyak loh hikmah di balik wabah ini. Salah satunya, kita lebih banyak berada di rumah ya, untuk memantau perkembangan anak-anak secara langsung. Jadi sangat menyenangkan bukan kalau kita bisa menemani anak-anak berkegiatan di rumah. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Nah, untuk itu, semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi semuanya, orang tua di rumah, dan tak lupa juga untuk Bapak Ibu guru yang sedang belajar bersama murid-muridnya secara online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.